Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan. Peace. Ya, selamat datang di channel saya. Channel apa saya? Celom Giriwil Balanak. Kawan-kawan mancing mania, saya kali ini akan menerangkan beberapa tips atau beberapa cara, mungkin juga bisa disebut tutorial. Agar Anda menjadi pemancing mania yang cerdas, pemancing mania yang banyak mencari kawan bukan mencari lawan, dan pemancing mania yang mampu menganalisa pergerakan ikan, air, dan cuaca di sekitar. Maaf ya kawan-kawan, bukan saya merasa pintar atau merasa paling tahu ya, tapi kita berbagi saja kawan-kawan. Mungkin bagi kawan-kawan mancing mania ada juga yang pemula, mungkin juga ada juga yang senior ya kawan-kawan. Bagi para senior mungkin saya disebut pemula ya kawan-kawan, dan juga bagi para master, para maestro kita berbagi saja ya kawan-kawan ya, terutama kepada para pemula mancing mania belanak atau jumpul. Yang pertama, yang baru melapak ke area pemancingan muara. Kita berbagi saja kawan-kawan, kita sharing. Kali ini saya akan memperkenalkan beberapa cara. Cara menjadi angler yang cerdas, pintar, dan mampu menganalisa. Maaf kawan-kawan ya, bukan saya bermaksud untuk menurunkan atau mencela atau mengejek kepada orang-orang tertentu. Tidak ada kawan-kawan ya. Saya di sini cuma menjelaskan beberapa materi saja untuk kawan-kawan. Dan saya mohon maaf ya kepada para suhu atau para master. Saya bukan untuk menjelek-jelekan, mencela atau menurunkan seseorang ya kawan-kawan. Saya hanya cuma berbagi, sharing, dan semoga saja sharing ini bermanfaat bagi kawan-kawan mancing mania semua. Saya kawan-kawan di sini sudah menyiapkan nih, ada 4 botol esen balanak atau esen jumpul ya. Ini 4 esen atau 4 karakter dengan berbeda-beda jenis kawan-kawan. Sekali lagi maaf kepada para master, kepada para suhu, maaf ya kawan-kawan. Kepada para maestro, maaf ya, saya bukan, tidak ada kejelekan ataupun apa-apa. Kawan-kawan, yang ini karakter esen ini seperti sirup ya, seperti sirup kawan-kawan. Karakternya ini baunya bau rasa stroberi kawan-kawan. Ini nih warnanya merah ya, ini warnanya merah. Ini karakternya dominasinya ini paling disukai oleh belanak atau jumpul ya, sama. Cuman kiper, baronang, dan juga bandeng kalau ada, bakuku. Ini kalau ada ikannya nyambar ya sama esen ini kawan-kawan. Kita tergantung cara pemakaiannya kawan-kawan. Kita satu persatu saja saya jelaskan ya. Ini saya beli dari master ya, tidak akan saya sebutkan namanya dan tempatnya. Pokoknya ini saya beli dari maestro balanak, master balanak ya. Banyak nih master balanak yang sering saya jumpai. Dan yang kedua ini juga sama kawan, cuma karakternya seperti berminyak. Nah, ini karakter esen ini baunya ini ada rasa ininya kawan-kawan, ada rasa bawang ya. Kita coba saya cium lagi, tahu saya lupa kawan ya. Ini ada rasa bawangnya kawan-kawan. Ini ada rasa bawang putih, ini ada. Tidak ada karakter rasa buah-buahan kawan-kawan. Ini tidak ada rasa buah-buahan ini kawan-kawan, tapi ini juga mantap, bagus. Satunya buruannya sama jumpul dan belanak ya kawan-kawan. Dan yang ketiga ini sama, ini juga jumpul dan belanak, cuma karakternya berbeda kawan-kawan. Ini karakternya lebih berbeda. Nah, ini
Kalau ini ada rasa buahnya kawan-kawan. Ini ada rasa buahnya, ini buah pisang. Ini ada rasa buah pisangnya rasanya nih. Ini karakternya ada memakai buah-buahan ini. Ini beda lagi kawan-kawan. Cara pemakaian dan cara penggunanya beda-beda kawan-kawan. Cara meraciknya juga beda-beda. Nah, dan yang ini lebih kental. Kawan-kawan, ini lebih kental, tidak cair. Sama ya, semua juga. Ini minyak-minyak ini saya dapatkan dari para master kawan-kawan. Ini beda minyak, beda orang ya, beda yang membuat. Ini lebih kental, tidak cair. Nah, kalau ini dari jauh, ini jauh ini tempatnya jauh. Mungkin yang kawan-kawan yang dekat dengan saya mungkin sudah pada tahu. Nah, kalau ini rasanya, ini rasa pisang kawan-kawan. Ini identiknya dengan rasa pisang, cuma ini lebih kental, tidak cair. Nah, sengaja ya saya jajarkan ini yang paling pendek, cair, agak kental, dan ini lebih kental, dan ini paling cair. Nah, yang esen ini belum pernah saya gunakan. Ini esen ini belum pernah saya gunakan kawan-kawan ini. Makanya saya akan mencoba sekarang cara meramu esen belanak ini. Dan yang ini sudah saya coba. Yang ini sudah saya coba cuma saya cobanya bukan di muara, tapi saya cobanya di tambak. Ketika saya buat ini dengan racikan yang saya sudah upload ya. Itu racikannya sudah upload ke kawan-kawan yang sudah saya abadikan di YouTube. Itu asli, itu racikan murni kawan-kawan, tanpa esen, tanpa minyak. Itu namanya racikan murni kawan-kawan. Nah, ini esen-esennya ini kawan-kawan, ini esen-esennya. Nah, ini pernah saya gunakan di tambak. Itu ketika saya lempar gutuk di tambak, itu ikannya pada loncat kawan-kawan, langsung airnya pada mendidih. Ini saya coba di tambak, tapi saya belum coba di muara, di spot yang dalam belum pernah saya coba. Ini sudah saya coba, pernah saya coba, dan alhamdulillah ini narik jumpul kawan-kawan ini. Alhamdulillah yang ini narik jumpul. Nah, kalau yang ini yang kental, saya pertama kali terjun mancing belanak, mancing jumpul, ini esen yang pertama saya gunakan. Esen yang kental. Nah, ini sering saya disambar bakuku, disambar kiper, disambar bandeng, disambar jumpul, apalagi ini sering kawan-kawan yang ini nih. Ini produk ini. Yang ini yang 1, 2 dan 3 ini baru, apalagi yang ini belum pernah dipakai kawan-kawan. Belum pernah dipakai. Jadi begini kawan-kawan ya. Maksud saya supaya Anda atau kawan-kawan sahabat semua menjadi pemancing yang cerdas. Maksudnya begini kawan-kawan. Kawan-kawan harus pandai menganalisa ya. Ketika kawan banyak esen seperti ini, kawan bisa menganalisa esen mana yang paling bagus, yang paling cepat diserang oleh jumpul. Nah, ketika Anda, kawan-kawan sahabat semua berempet, berenengan, berbarengan dengan orang yang tidak kenal, sama memancing jumpul. Nah, ketika kawan-kawan tidak dapat, mereka dapat, itu harus menganalisa. Apa itu menganalisa? Oh, ternyata umpan saya begini. Oh, ternyata umpan mereka begini. Kenapa umpan saya tidak diserang, kawan-kawan? Kenapa umpan saya tidak disambar, sedangkan yang di samping saya banyak yang menyambar? Nah, itu dari maksud saya menjelaskan itu kawan-kawan. Ketika kawan-kawan lihat di samping kawan-kawan banyak yang strike, dan Anda tidak dapat, berarti Anda mati kawan-kawan. Maksudnya bukan kawan yang mati, tapi umpan kawan yang mati. Mati total kawan-kawan. Mati total, itu ingat, mati total. Anda kalah umpan kawan-kawan, berarti Anda ketinggalan. Apalagi kalau misalkan Anda memakai pasta durian, pasta paneli, dan di sampingnya dapat banyak. Nah, alasan pasti mereka menggunakan esen-esen ini kawan-kawan. Esen-esen ini nih kawan-kawan. Jadi mereka menggunakan minyak belanak ya, ini minyak belanak. Nah, jadi kawan-kawan harus pandai menganalisa. Terus ketika kawan-kawan nanti bertemu lagi dengan dia, dan yang pernah kawan-kawan mati, ya sahabat mati oleh umpan dia, sahabat jangan memakai umpan itu lagi, karena belanak itu identik dengan memilih umpan kawan-kawan.
Jadi kalau belanak sudah memilih umpan kepada dia, sudah, Anda mati, tidak akan pernah disambar. Kalau misalkan disambar pun itu perbedaannya sangat-sangat jauh. Mungkin yang di samping kawan 7, 8, 9 atau 5, mungkin kawan satu. Yang di samping lagi 9, kawan satu. Itu jauh banget kawan-kawan. Nah, itu kawan-kawan, makanya kawan-kawan harus bisa menganalisa. Dan kalau bisa kawan-kawan di sanalah mencari sahabat, mencari kawan di sana tempatnya. Jadi tempat mancing di muara, di laut, ya di sungai-sungai itu bukan tempat untuk kita mencari lawan kawan-kawan. Kenapa? Karena di situ ketika Anda mati, umpan Anda mati, tidak disambar oleh belanak, maka Anda bertanya kawan-kawan, bukan menjauhinya, bukan membencinya, justru mendekatinya, bertanya. Bertanya kawan-kawan, kenapa? Kok umpan saya tidak digigit? Kok umpan saya tidak sambar? Bertanya, kenapa? Nah, karena yang memancing juga sama manusia kawan-kawan. Bisa kita berbagi ilmu kalau kita misalkan sopan, kita baik, kita ramah menjamu tamu. Mereka juga tidak akan segan-segan kawan memberikan ilmu gitu. Makanya ketika ada tamu, ketika ada orang yang mancing bukan pribumi Anda datang, itu jangan digalakin, jangan dijauhin kawan-kawan. Justru dekati, ambil ilmunya gitu. Karena berbagi ilmu itu indah kawan. Ya, berbagi ilmu itu indah kawan-kawan. Jangan sampai saling membenci. Ini luas, kita luas, muara itu luas, sungai itu luas, lautan itu luas. Toh kita tidak menanam ikan, kenapa harus benci gitu? Emangnya di kolam gitu lotre kita nanam 5 kilo itu kita yang mancing lagi, emangnya seperti lotre seperti itu? Ini kan tidak, kita di muara tidak menanam itu kawan-kawan. Jadi usahakan kawan-kawan jadilah angler yang cerdas kawan-kawan. Jadi angler yang cerdas, yang jadi angler yang mencari lawan. Tidak ada, kalau menurut saya pribadi saya kawan-kawan, kalau kita sudah mancing di muara, kalau kita sudah mancing di lautan, di wahangan, di sungai, itu kita semua hanyalah pencari rezeki kawan-kawan. Pencari rezekinya Allah. Ya, jadi Anda tidak pernah menanam ikan kawan-kawan, jangan pernah membenci orang yang dapat banyak terus Anda sedikit, terus Anda membenci kepada orang yang dapat, itu salah kawan-kawan. Justru kita harus memungut ilmunya. Toh kenapa seperti ini? Gitu. Makanya seperti itu kawan, harus pandai menganalisa. Nah, ini kawan-kawan ya. Kebanyakan setelah saya analisa, mereka yang banyak memancing ikan, yang sering mendapatkan jumpul, rahasianya di sini kawan-kawan nih. Rahasianya di sini, di esan-esan ini. Mungkin antara Pangandaran, Garut, Pamengpeuk, Cianjur, Cidaun, Bogor, Jakarta, Sukabumi dan sebagainya yang sudah menemukan esan ini, pasti bermacam-macam, beratus-ratus macam esan yang digunakan. Nah, tergantung kawan-kawan semua dapat meracik umpan tersebut dan mengeksplorasikannya di muara tersebut kawan-kawan gitu. Karena muara, setiap muara itu berbeda kawan-kawan karakternya. Muara ini misalkan seperti muara Ciwaru, kalau di sini di saya ada muara Ciwaru Palangpang. Nah, di Palangpang itu identik dengan ikannya yang langsung migrasi karena dekat dengan lautan, jadi cepat migrasinya. Itu inginnya seperti wangi misalkan, atau kalau malam inginnya sepertinya asam gitu. Si umpannya fermentasinya sudah memang asam gitu si umpan tersebut. Ada. Tapi ada lagi muara seperti misalkan di dekat lautan, muara di ujung ngeteng inginnya umpannya asin. Ada kawan-kawan yang lebih asin umpannya, kalau tidak asin tidak akan dimakan. Nah, disitulah yang saya maksud menjadi angler yang cerdas kawan-kawan, yang mampu menganalisa tempat tersebut, ikan itu inginnya bagaimana. Itu adalah mancing yang cerdas kawan-kawan, yang mampu menganalisa. Itu kawan-kawan masukan saya ya untuk sementara mengenai angler atau mancing yang cerdas, yang mampu berpikir positif. Ingat kawan-kawan, jangan mencari lawan di spot yang sedang dipancing, tapi mencari kawan kawan-kawan. Mancing baraya.
Mancing baraya kawan-kawan, yang mancing lawan. Ini bukan lotre, bukan kolam, bukan kawan-kawan, tapi mancing baraya. Semakin banyak kawan, semakin terjalin silaturahmi kawan-kawan. Barang siapa yang menjalin silaturahmi dengan baik, umurnya bakal panjang kawan, rezekinya bakal barokah. Tapi kalau banyak musuh, maka rezeki kita akan sempit kawan-kawan. Itu ya masukan dari saya. Kalau misalkan kawan-kawan, ini bukan iklan ya. Ini bukan iklan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan misalkan ingin seperti ini atau yang ini, ya boleh komen di komentar saya ya, boleh komen. Maaf, ketika saya bertanya kepada sang maestro, Pak, mana sih yang paling disukai esen? Saya bertanya kepada seorang maestro. Kata maestro, dijawabnya bagaimana kawan-kawan? Begini nih jawabnya. Saya paling suka membuat umpan atau racikan umpan tidak memakai esen kawan-kawan. Kenapa? Kata saya bilang begitu. Begini katanya. Kalau saya memakai esen, maka di samping saya akan mati umpannya, tidak akan sambar. Itu saya tidak suka. Tapi saya suka membuat racikan sendiri agar yang di samping saya juga dapat, tidak terlalu jauh. Itu yang dinamakan dengan maestro kawan-kawan. Seorang maestro itu berpikir panjang, berpikir luas. Itu master. Tidak mau membunuh kawan yang di samping. Itu master kawan-kawan. Tapi kalau misalkan pemula yang baru terjun ke sungai, yang baru terjun ke muara, yang baru ngebelanak, yang baru ngejempul, pasti pikirnya ingin membunuh kawan yang di sampingnya kawan-kawan. Itu bukan master namanya, itu bukan maestro kawan-kawan. Itu mencari lawan. Nah, itu jangan diikutin kawan-kawan yang itu. Itu harus dijauhin. Nah, yang didekatin yang namanya maestro itu mencari kawan, bersilaturahmi di mana-mana, diterima di mana-mana. Itu namanya maestro kawan-kawan. Jadi seorang maestro itu tidak mau membunuh kawan yang di sampingnya. Justru dia ingin sama dapatnya, hasilnya sama. Jarang ya kawan-kawan. Makanya jadilah seorang angler seperti itu. Itu maestro, master itu namanya kawan-kawan. Ya, jarang ya seperti itu ya. Oke kawan-kawan, sekali lagi kalau ada yang ini bertanya, ya saya tidak promosi untuk menjual, tapi kalau ada yang mau bertanya tentang esen ini, boleh komen ya. Komen di komentar itu ya, setelah like, setelah subscribe, setelah dipukul loncengnya, komen kawan-kawan. Nah, untuk komen ini ya, untuk komen esen-esen yang 4 jenis ini. Kalau master mungkin ada 100 jenis atau puluhan jenis. Sama cuma pemula kawan-kawan ya. Cuma saya berbagi ilmu, saya tidak akan pelit ilmu. Berbagilah, sharing kawan-kawan. Makanya kalau ingin sharing, silahkan komen ya. Itu kawan-kawan ya, jangan lupa komennya di kolom saya. Sekian masukan dari saya ataupun ilmu dari saya. Kita berbagi saja kawan-kawan, saya tidak merasa pintar. Kita berbagi saja, oke? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing balanak nyompul, celom gedebil balanak. Maknyos.